Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Gugun adalah seorang pria yang telah berkeluarga dan memiliki seorang anak yang baru berusia 4 tahun. Apapun dikerjakannya demi mencari rezeki. Namun di tahun 90-an, keadaan ekonomi begitu sulit, terutama bagi mereka yang bekerja serabutan. Percekcokan kerap kali terjadi ketika Gugun pulang dengan tangan kosong. Istrinya, seorang wanita penyabar dan penuh cinta pada keluarganya, mencoba bertahan. Namun, seiring waktu, kesabarannya mulai menipis. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita, berharap dapat memperbaiki perekonomian keluarga. Restu tidak datang begitu saja. Berkali-kali terjadi pertengkaran di antara mereka saat istrinya meminta izin untuk pergi. "Izinkan saya berangkat." "Kang, bukan Nyai tidak menghargai Akang, justru Nyai ingin memperbaiki keadaan keluarga kita," pintanya dengan suara bergetar. Setiap hari, permintaan itu terucap, hingga akhirnya dengan berat hati, Gugun mengizinkan kepergiannya. Kepergian istrinya meninggalkan lubang kosong dalam keluarga mereka. Namun, Gugun tidak tinggal diam. Ia bekerja lebih giat meskipun hasilnya tak seberapa. Kini, ia dan anaknya tinggal bersama ibunya. Pulangnya tidak menentu, kadang larut malam, kadang baru esok harinya. Hingga suatu hari, sebuah kejadian mengusik kehidupan mereka. Seorang saudara dari ibunya datang bertamu. Ia tidak sendirian. Bersamanya ada seorang pria paruh baya, berwajah tenang, namun sorot matanya tajam. Mereka berbincang sebentar, sekadar berbasa-basi, sebelum akhirnya mengutarakan maksud kedatangan mereka. Saudara itu ingin melamar ibunya untuk pria yang dibawanya. Gugun terdiam. Ibunya, seorang janda dengan 10 orang anak, sebagian besar masih kecil-kecil. "Saya tidak bisa menjawab. Ibu pun belum bisa memberikan keputusan," ujar Gugun, sedikit ragu. Pria itu tersenyum tipis. "Justru karena ibumu memiliki banyak anak, saya ingin menikahinya. Saya ingin membahagiakan dia dan seluruh keluargamu. Harta saya banyak, cukup untuk menanggung kebutuhan kalian semua," katanya dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Saudara Gugun pun menimpali, "Gun, Akang sudah melihat rumahnya. Bak istana, mobilnya banyak. Bahkan uang yang susah payah kita cari, di rumahnya berserakan." Gugun dan ibunya saling pandang. Tak bisa dipungkiri, keadaan ekonomi mereka sangat sulit sejak ayahnya pergi bersama perempuan lain. "Bagaimana?" pria itu bertanya, seakan tahu mereka mulai goyah. "Aku tunggu jawabannya besok. Aku akan menginap 1 malam lagi di rumah Kang Oman. Ini ada sedikit uang untuk kalian." Tanpa ragu, ia mengeluarkan segepok uang. Jumlahnya lebih dari cukup untuk sekadar membeli kebutuhan hidup selama beberapa bulan. Tangannya menyodorkan uang itu tanpa beban, seolah jumlah itu tak berarti baginya. Gugun terdiam, ibunya pun terpaku. Uang itu banyak, lebih banyak dari yang pernah mereka pegang. "Tapi ini uang apa?" tanya Gugun. Curiga, namun tangannya gemetar. "Terima atau tidak, ini untuk kalian. Karena uang saya sangatlah banyak," jawab pria itu singkat, penuh keyakinan. Saat pria itu pergi, keluarga pun berkumpul untuk bermusyawarah. Kakak tertua angkat bicara. "Saya sudah bisa memaksa. Diterima atau tidak, saya kembalikan ke ibu. Tapi jangan percaya begitu saja," ujar anak ketiga. "Katanya dia kaya dan banyak uangnya, tapi lebih baik kita lihat dulu rumahnya, memastikan kebenarannya." Ibunya yang sejak tadi diam akhirnya bersuara, suaranya lirih namun penuh luka. Tidak ada alasan untuk menolaknya. "Ibu sakit hati karena bapak kalian pergi begitu saja, seenaknya mencampakkan kita. Ibu hanya memikirkan kalian agar bisa makan enak setiap hari. Tidak seperti sekarang di mana makan sekali sehari pun sudah sangat bersyukur." Anak perempuan yang paling tua pun menambahkan, "Lamaran baru diajukan saja sudah sebaik ini. Apalagi kalau sudah jadi bapak kita." Keputusan akhirnya diambil. Lamaran diterima. Namun, beberapa anaknya sepakat untuk lebih dulu mengunjungi rumah calon ayah baru mereka. Hari itu juga, uang yang diberikan pria itu digunakan untuk membeli berbagai perlengkapan demi acara lamaran ibunya.
Hari pun berganti, semua keluarga berkumpul untuk menyaksikan proses lamaran ibunya. Acara berjalan lancar dan kini kegembiraan terpancar dari wajah semua anaknya yang tak lagi merasakan hidup susah. Namun, kebahagiaan itu terusik ketika pria yang kini dipanggil calon bapak baru mereka berbicara. Saya ingin segera menikah, tetapi tidak ingin melaksanakan acara pernikahan di sini. Ini rumah bekas bapak kalian. Lebih baik di tempat lain. Besok atau lusa, bagaimana? Ucapnya tiba-tiba. Semua terkejut. Lebih cepat memang lebih baik. Tapi saya harus tahu dulu, siapa bapak, di mana rumah bapak, dan siapa keluarga bapak. Mari hari ini juga kita main ke rumah bapak, ujar Gugun, curiga. Tanpa banyak bicara, mereka berangkat. Perjalanan memakan waktu, selama 4 jam. Begitu tiba di sana, mereka terperangah. Sebuah rumah megah berdiri kokoh di hadapan mereka. Mobil-mobil mewah berjajar di garasi, halaman luas terbentang, bahkan sebuah kolam renang berkilau di bawah cahaya matahari. Mari masuk, ucap pria itu sambil melangkah ke dalam. Saya sudah lama hidup sendirian. Istri dan kelima anak saya telah meninggal dunia. Kesepian begitu menyiksa, hingga ketika saudaramu bercerita bahwa ibumu memiliki banyak anak, saya merasa sangat bahagia. Saya ingin segera menikah agar rumah ini kembali ramai. Suasana mendadak hening. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Tentu saja istri dan kelima anaknya meninggal bukan karena takdir biasa. Mereka telah menjadi tumbal, dikorbankan, agar kekayaan pria ini semakin bertambah. Dan kini, ia telah menemukan pengganti mereka. Mereka berlima masuk ke dalam. Mata mereka menelusuri setiap sudut rumah yang dipenuhi perabot mahal. Segalanya tampak begitu sempurna, begitu berlebihan. Sekarang kamu percaya kalau aku memang kaya? Aku ingin membahagiakan kalian. Jika aku meninggal, semua harta ini menjadi milik kalian, ucap pria itu dengan nada penuh bujukan. Ibu mau menikah dengannya, kan? Kita pasti hidup bahagia, ucap anak keempat. Matanya berbinar melihat kemewahan di sekelilingnya. Anak-anaknya telah setuju, tak ada lagi alasan untuk menolak. Pria itu mengeluarkan segepok uang dan menyodorkannya kepada ibu mereka. Terima uang ini, gunakan untuk persiapan pernikahan kita lusa nanti. Senyap sesaat, lalu ibunya menerima uang itu. Baik, saya akan menikah denganmu, ucapnya dengan suara datar. Keluarga Gugun kembali ke rumah dengan penuh keyakinan. Mereka percaya bahwa kebahagiaan telah menanti. Hari-hari berlalu dalam euforia. Persiapan pernikahan berjalan cepat. Hari yang dinanti pun tiba. Langit tampak cerah, seakan alam merestui pernikahan ibunya dengan pria yang baru mereka kenal. Acara berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga mereka saja. Itu adalah permintaan pria itu sendiri. Tak perlu tamu, saya sudah tua. Lebih baik uangnya kita nikmati saja, katanya. Kini, kehidupan mereka berubah. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kesusahan. Senyum menggantikan tangisan. 2 bulan berlalu tanpa keanehan. Pria itu membelikan rumah baru untuk mereka di kampung sebelah. Belum saatnya kita tinggal di rumah bapak yang dulu. Terlalu banyak kenangan masa lalu di sana, ucap pria itu ketika ditanya mengapa mereka tidak menempati rumah megahnya. Ibu dan anak-anaknya menerima alasan itu tanpa curiga. Hingga suatu malam, Gugun berkunjung ke rumah ibu dan bapak barunya. Mereka berbincang santai, namun perlahan percakapan mengarah ke sesuatu yang lebih serius. Pak, sebenarnya bapak bekerja apa? Bagaimana? Bisa sekaya ini? Gugun bertanya hati-hati. Pria itu menatapnya tajam. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Kamu mau banyak uang seperti bapak, bukan? Gugun mengangguk. Siapa yang tidak mau banyak uang, Pak? Kalau begitu, besok sore kita pulang ke rumah bapak. Tapi ada syaratnya. Syarat apa, Pak? Ibumu dan adik-adikmu tidak boleh tahu. Jangan beritahu siapapun kalau kamu ikut dengan bapak. Hati Gugun mencelos. Kenapa harus begitu, Pak? Kamu berbeda dari kakak-kakakmu. Mereka tidak seperti kamu. Mereka tidak bertanya, tidak ingin tahu lebih dalam. Tapi kamu ingin lebih dari sekadar hidup biasa. Kamu ingin memahami apa yang membuat seseorang bisa menjadi kaya raya. Gugun hanya diam.
Tapi dalam hatinya, kegelisahan mulai tumbuh. Malam itu, ia pulang dengan perasaan tak menentu. Pagi-pagi sekali, ia membawa anaknya ke rumah mertuanya. "Bu, Pak, mohon maaf, Gugun mau pergi sebentar. Dani saya titipkan. Mungkin lama, bisa beberapa hari," ucapnya. Mertuanya menatapnya penuh tanya. "Kamu mau kemana? Tumben bawa banyak baju." "Untuk Dani?" tanya ayah mertuanya. "Mau ikut bapak angkat, Pak. Gugun mau kerja dengannya. Dia orang yang sangat kaya." Ayah mertuanya mendesah berat. "Bapak punya firasat tidak enak tentang bapak barumu. Orang baru dikenal, langsung menikah dengan ibumu, lalu memilih keluarga yang memiliki banyak anak. Apalagi ketika kamu bercerita soal rumahnya. Semua keluarganya meninggal, tapi tidak ada penjelasan yang jelas." "Iya, Ben Gun. Coba pikir lagi," timpal ibu mertuanya. "Saat ibumu menikah, jangankan keluarga, wali pun tidak ada. Seperti ada sesuatu yang janggal." Kata-kata mereka membuat Gugun termenung. Ada benarnya. Semua ini terlalu cepat, terlalu aneh. "Jangan terlalu banyak melamun," ujar ayah mertuanya. "Berpikir positif saja. Sekarang kamu diajak ke sana, mungkin di sana kebenaran akan terungkap. Tapi ingat, jangan tinggalkan sholat, dimanapun kamu berada." "Baik, Pak." Gugun akan selalu mengingat pesan itu. "Hati-hati, Gun. Allah adalah satu-satunya pelindung segala makhluk," ujar ayah mertuanya pelan. Gugun terdiam. Singkat cerita, setelah anaknya dititipkan, Gugun pun berangkat bersama bapak barunya. Belum sempat sampai ke rumah, ternyata bapak itu telah menunggu di pertigaan jalan menuju rumah. "Bapak kok ada di sini?" tanya Gugun, sedikit terkejut. "Kamu tidak memberitahu siapapun, kan kalau kita akan pergi? Semua adikmu dan ibumu tidak diberitahu?" Gugun mengangguk. "Tidak, Pak. Meskipun sebenarnya ia telah memberitahu mertuanya. Namun, karena yang dilarang adalah keluarganya sendiri, ia pikir itu tidak masalah." "Bagus. Ayo kita berangkat." Perjalanan dalam mobil terasa sunyi, hanya deru mesin yang terdengar. Gugun melirik bapak barunya, yang tampak tenang di balik kemudi. Entah kenapa, rasa tak nyaman mulai mengusik. Hingga tiba-tiba, saat hampir memasuki kota lain, suara bapak itu memecah keheningan. "Gun, tutup matamu dengan kain ini," ujarnya sambil menyerahkan selendang hitam. Gugun mengernyit. "Kenapa?" tanyanya ragu. "Belum saatnya kamu tahu. Bapak ingin tahu dulu kesungguhan niatmu. Kalau kamu ingin banyak uang seperti bapak, turuti saja." Gugun terdiam, benaknya dipenuhi ucapan mertuanya yang sempat memperingatkan sesuatu tentang bapak barunya ini. Ada yang janggal, tapi ia tetap menurut. Ia merasakan selendang itu menutupi pandangannya, membuatnya terperangkap dalam kegelapan yang entah kenapa terasa semakin mencekam. Perjalanan terus berlanjut, terasa begitu lama. Hingga akhirnya, sekitar 4 jam kemudian, mobil berhenti. "Kita sudah sampai. Buka kain yang menutup matamu," perintah bapak itu. Gugun membuka selendang hitam dengan sedikit ragu. Saat matanya kembali menangkap cahaya, dadanya berdegup kencang. Ia kini berdiri di sebuah perumahan mewah. Tapi, bukan rumah yang pernah ia kunjungi bersama keluarganya dulu. Rumah-rumah di sini terlalu megah, berdiri angkuh dengan arsitektur yang terasa asing. "Pak, ini di mana?" gumamnya. "Ini rumah bapak yang satu lagi, dan bapak masih punya banyak rumah seperti ini," jawab bapak itu dengan nada datar. Gugun hanya bisa menelan ludah saat mereka memasuki rumah tersebut. Bunyi bel menggema, memanggil penghuni di dalamnya. Tak lama, pintu terbuka, menampilkan seorang perempuan parubaya berparas cantik. Senyumnya begitu ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Gugun merinding. "Ayo, masuk," ucapnya. Gugun mengangguk pelan. "Perkenalkan, saya Gugun," katanya sambil menjulurkan tangan. Perempuan itu tersenyum lebih lebar. "Panggil saja saya Marni," balasnya, menggenggam tangan Gugun sedikit lebih erat dari yang seharusnya. Bapak barunya berlalu begitu saja. "Bapak mau istirahat. Kalau kamu mau ngobrol dulu dengan Marni, silakan. Kalau mau istirahat, pilih saja. Kamar sesukamu," katanya sebelum menghilang ke lorong. Gugun duduk di kursi mewah, mengamati ruangan yang begitu megah. Tak ada satupun sudut yang terlihat sederhana. Seakan semua di tempat ini dirancang untuk menunjukkan betapa banyaknya harta,
yang dimiliki pemiliknya. Minum dulu, ucap Marni, menyodorkan segelas minuman, lalu duduk di sampingnya. Oh iya, terima kasih, jawab Gugun, menerima gelas itu. Jadi, kamu saudaranya Bapak? Tanyanya, mencoba mencairkan suasana. Marni terkekeh pelan. Jangan panggil aku ibu, kita kan seumuran. Gugun sedikit canggung. Maaf, saya cuma pengumpul uang bapakmu, lanjut Marni santai. Saya jaga salah satu toko perabotannya. Jantung Gugun berdegup lebih kencang. Jadi bapak punya toko perabotan? Marni mengangguk. Salah satu sumber kekayaannya. Tapi itu cuma sebagian kecil. Kamu tinggal di sini sendiri? Gugun mencoba mengalihkan pembicaraan. Iya, sudah lama. Suami dan anak-anakmu? Marni tersenyum, tapi matanya kosong. Mereka sudah meninggal. Gugun tercekat. Turut berduka cita. Tidak perlu, potong Marni cepat. Yang penting, aku hidup enak dan senang. Itu semua karena bapakmu. Dia membuat hidupku bahagia. Kamu juga pasti akan bahagia, Gun. Berkelimpahan harta. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Gugun merinding. Marni menatapnya dengan sorot tajam. Toko perabot yang aku jaga akan diberikan padamu. Begitu juga rumah ini. Bahkan semua isinya. Gugun mengernyit. Kok kamu bisa tahu? Kita baru ketemu. Marni tersenyum samar. Rumah beserta isinya dan tempat usaha ini dulunya milik orang lain. Tapi setelah bapak membawaku ke sini, semuanya jadi milikku. Tapi penghuni sebelumnya, kemana? Suara Gugun sedikit bergetar. Marni mengangkat bahu. Diberi rumah baru, tempat, usaha baru, dan semua uang hasil jualannya. Bapak selalu begitu. Dia sangat dermawan. Terlalu baik, gumam Gugun. Perasaan tak nyaman semakin mencengkeramnya. Jangan banyak pikiran, Marni menepuk bahunya. Entar juga tahu kok bapak orangnya gimana. Ia bangkit berdiri. Kalau mau istirahat, pilih saja kamar sesukamu. Atau kalau mau, di kamarku juga boleh, bisiknya, lalu melangkah pergi. Gugun terdiam. Perasaan campur aduk berkecamuk dalam benaknya. Kamar yang mewah, kasur empuk, dan janji kehidupan yang bergelimang harta. Semua tampak seperti mimpi indah. Tapi mengapa hatinya justru terasa begitu berat? Keesokan paginya, setelah sarapan, bapak barunya memanggilnya. Gun, hari ini bapak mau pulang. Kasihan ibumu, takut nyariin. Lagi pula, bapak juga harus kasih tahu bahwa kamu pergi sama bapak. Gugun menatapnya penuh kebingungan. Terus saya gimana, Pak? Bukankah Marni sudah menjelaskan? Bapak itu tersenyum tipis. Kamu akan dibimbing dulu oleh Marni sebelum kamu diberikan tempat baru. Jadi, semua yang dikatakan Marni benar, rumah ini, toko itu, semua akan jadi milik saya, bapak barunya, menepuk bahunya. Turuti semua ucapan Marni, biar kamu bisa cepat menikmati segalanya. Gugun menelan ludah. Gugun menangis bahagia sambil menatap bapak barunya. Apa yang harus saya lakukan untuk membalas ini semua? Terlalu cepat bagi saya untuk berterima kasih, ucapnya dengan suara bergetar. Bapak hanya tersenyum tipis. Gun, kamu belum melakukan apa-apa. Gugun terdiam. Ia tak mengerti maksud dari ucapan itu, namun ia tak ingin membantah. Apapun perintah Marni, lakukan saja, lanjut bapak dengan nada datar. Gugun mengangguk. Terima kasih banyak, Pak. Dan pagi itu juga, bapaknya pergi, meninggalkannya hanya berdua dengan Marni. Gun, sekarang kita ke toko perabot. Sudah siang, waktunya buka toko, ujar Marni sambil menggamit tangannya. Siap, jawab Gugun penuh semangat. Mereka berangkat ke sebuah pertokoan di kota yang sangat besar. Saat mereka tiba di depan ruko yang besar di pinggir jalan raya, Gugun menoleh ke arah Marni. Mar, ini kota apa? Tanyanya polos. Marni terkekeh. Masa nggak tahu, Gun? Ini kota X. Gugun menggaruk kepalanya. Malu, Mar. Saya kan orang kampung. Jarang kemana-mana. Toko pun dibuka. Gugun mengamati perabotan yang dijual di sana. Barang-barangnya sangat lengkap, dari perabotan rumah tangga hingga barang mewah. Gun, saya pulang dulu. Nanti sore saya jemput lagi, ujar Marni bersiap pergi. Jangan pulang dong, Mar. Saya kan tidak tahu harga semua barang di sini, jawab Gugun dengan nada khawatir. Jual saja sesukamu, Gun. Ini toko milikmu. Iya, tapi nuruti saja. Potong Marni cepat, membuat Gugun tak berani bertanya lagi. Sacita hanya menurut. Setelah Marni pergi, Gugun tak tinggal diam.
Ia mulai merapikan barang-barang, membersihkan debu yang menempel di perabotan. Ia baru sadar bahwa banyak barang yang tampak kotor, seolah toko ini sudah lama tak laku. Dari pagi hingga petang, toko tetap sepi. Tidak ada satupun pelanggan yang datang, padahal di luar sana orang berlalu lalang, berbelanja di toko-toko lain. Gugun mulai merasa aneh. Mungkinkah mereka tahu kalau dia tak mengerti harga barang? Apa mereka sengaja menghindarinya? Menjelang senja, Marni datang menjemput. "Gimana jualannya, Gun?" tanyanya. Gugun menghela napas. "Tidak ada yang beli, Mar." Marni tersenyum samar. "Oh, tidak apa-apa." Ia berjalan menuju meja kasir, membuka laci tempat penyimpanan uang. Gugun terpana. Laci itu penuh sesak dengan tumpukan uang. Marni lalu membuka lemari di belakangnya, dan lemari itu juga dipenuhi uang. Gugun membelalakkan mata. Ini uang dari mana?" tanyanya dengan suara bergetar. "Jangan bengong, Gun. Cepat masukkan uangnya ke dalam karung," ujar Marni, memberikan 2 karung goni kepadanya. Dengan tangan gemetar, Gugun mulai memasukkan uang ke dalam karung. Setiap lembar uang yang ia sentuh terasa nyata, tapi dari mana datangnya? Selama perjalanan pulang, Gugun termenung. Hatinya penuh tanda tanya. Tidak ada satupun pembeli hari ini, tapi mengapa uang di toko begitu banyak? Ia mencoba mencari jawaban, tapi semua terasa tidak masuk akal. "Gun!" suara Marni membuyarkan lamunannya. Gugun tersadar. Mobil telah berhenti di depan rumah. "Ayo turun, bawa uangnya," perintah Marni. "Iya, Mar," jawabnya pelan, masih dalam keadaan bingung. Gugun menenteng. Dosa karung goni penuh uang mengikuti Marni masuk ke dalam rumah. Mereka berhenti di depan sebuah kamar. "Masukkan uangnya ke dalam kamar ini," ucap Marni sambil membuka pintu. Saat pintu terbuka, Gugun langsung merasa lututnya lemas. Ia menjatuhkan karung dari tangannya dan terduduk di ambang pintu. Ruangan itu penuh sesak dengan tumpukan karung goni. "Kenapa kamu terkejut, Gun?" tanya Marni dengan nada santai. Gugun menelan ludah. "Semua ini uang?" tanyanya dengan suara bergetar. "Iya, dan nanti semuanya akan menjadi milikmu," jawab Marni. "Karena aku telah disiapkan tempat baru." Gugun menatapnya penuh kebingungan. "Maksudnya?" Marni tersenyum samar. "Syaratnya mudah, kamu hanya perlu menggantikanku." Jantung Gugun berdetak semakin cepat. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Marni menepuk pundaknya. "It's just up. Sudah malam. Istirahat dulu, Gun." Gugun masuk ke kamar, berusaha mencerna semuanya. Tidur di atas kasur empuk itu terasa aneh. Di antara kemewahan yang mengelilinginya, ia merasa seperti terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa ia pahami. Setelah mandi, ia keluar ke ruang tamu. Marni sudah menunggunya, kali ini dengan secangkir kopi. Gugun menerimanya, tapi matanya terpaku pada Marni. Ia mengenakan pakaian yang lebih menggoda dari sebelumnya. Marni duduk di sampingnya. "Kerjamu tinggal menunggu toko dan mengambil uang," gumamnya pelan. Gugun menelan ludah. "Hanya itu?" tanyanya polos. Marni tersenyum tipis. "Tidak sesederhana itu, Gun. Semua ada prosesnya. Kalau kamu lulus, baru bisa mengambil uang dengan mudah." "Proses apa, Mar?" Marni tidak langsung menjawab. Ia hanya mengusap tangan Gugun perlahan. "Turuti saja semua yang aku katakan." Gugun tak berani menolak. Kepalanya dipenuhi pertanyaan, tapi ia merasa tak punya pilihan selain menurut. "Baiklah, Mar," jawabnya pelan. Marni berdiri. "Sekarang kita masuk ke dalam kamar. Semuanya sudah kupersiapkan." Namun, yang membuat Gugun semakin bingung, Marni tidak membawanya ke kamarnya sendiri. Ia justru membawanya ke sebuah kamar lain. Saat Gugun masuk, dadanya terasa sesak. Di dalam kamar itu terdapat perlengkapan sesajen, menyan, dupa, kopi hitam, manisan, susu, buah-buahan. Semua tertata rapi di atas meja. Gugun tercekat. "Mar, ini..." "Diam," potong Marni. Ia mulai melantunkan doa dalam bahasa yang tak dimengerti Gugun. Ritual itu berlangsung singkat. Setelah selesai, Marni menyerahkan sepotong pakaian hitam kepadanya. "Pakai ini," perintahnya. Gugun menurut. "Sekarang kita jalan kaki ke arah timur. Kita harus kembali sebelum tengah malam," jelas Marni. Gugun menelan ludah. "Kenapa harus berjalan kaki?" "Jangan banyak tanya. Ini bagian dari proses." Mereka pun keluar rumah.
berjalan menyusuri jalanan yang semakin gelap. Namun, keanehan terjadi saat Marni hendak menyeberang jalan. Sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. "Mar, awas!" teriak Gugun. Marni terus melangkah tanpa melihat ke kanan atau kiri. Mobil itu seharusnya menabraknya, tapi tubuhnya terlewati begitu saja. Gugun membeku. Matanya membelalak saat melihat lebih banyak mobil melintas, menabrak Marni, namun tak ada satupun yang menyentuhnya. Tubuhnya seperti tembus pandang. Marni menoleh ke arah Gugun, tersenyum. Dengan memakai jaket ini, tubuh kita tidak terlihat, dan kita bisa menembus benda padat. Berjalan semakin dalam ke kegelapan malam, langkah mereka semakin mantap. Tidak ada suara selain desiran angin yang sesekali berhembus, menggetarkan dedaunan di sepanjang jalan setapak yang mereka lalui. Anehnya, mereka tidak lagi merasakan tanah di bawah telapak kaki mereka, seakan-akan melayang tanpa bobot. Sesekali, tubuh mereka menembus benda-benda di sekitar, pagar kayu, tiang listrik, bahkan seorang pejalan kaki yang tak menyadari keberadaan mereka. Tak ada yang melihat, tak ada yang bertanya, hanya kesunyian yang semakin pekat. Ketika akhirnya tiba di rumah, Marni tidak berkata apa-apa. Dengan isyarat halus, ia mengajak Gugun masuk ke dalam kamar sesajen. Gugun menurut, namun jantungnya berdebar lebih cepat saat pintu kamar terbuka. Ruangan yang tadi dipenuhi sesajen kini sesak dengan tumpukan uang. Bau dupa dan kemenyan masih menguar di udara, bercampur dengan aroma uang yang entah dari mana asalnya. Mata Gugun membelalak, tangannya gemetar. "Bukankah tadi di sini hanya ada sesajen?" Suaranya parau, hampir tidak percaya. Marni tersenyum tipis, penuh arti. "Inilah keajaibannya, Gun. Uang bisa langsung masuk ke rumah ini tanpa kita harus berbuat apa-apa. Besok di toko, meski tak ada yang membeli, laci tetap akan penuh sesak dengan uang. Dan malam ini, setelah kita berjalan kaki hanya dengan mengenakan rompi ini, kamar ini kembali dipenuhi uang." Marni menatap Gugun dalam-dalam, bibirnya melengkung licik. "Jangan banyak tanya. Sekarang masukkan uang ini ke dalam karung dan simpan di kamar sebelah." Gugun tidak menjawab, hanya mengangguk dan segera menuruti perintah. Tangannya gemetar saat menyentuh lembaran uang yang tak berujung. Sambil memasukkan uang ke dalam karung, pikirannya berkelana. "Kami tidak mencuri, tapi..." "Dari mana datangnya uang ini?" Gumamannya hanya terucap dalam hati. Namun, di sudut jiwanya ada sesuatu yang mulai merangkak, rasa takut yang ia tekan dalam-dalam. Setelah selesai membereskan uang, ia melangkah ke kamar Marni. Ketika mengetuk pintu, suara lembut menyambutnya. Masuk saja, tidak dikunci. Ia menelan ludah, mendorong pintu perlahan. Di dalam, Marni duduk di tepi ranjang, mengenakan pakaian yang begitu tipis, hingga tubuhnya nyaris terlihat jelas. Ia tersenyum menggoda. "Jangan hanya berdiri di sana. Sini, duduk dekat aku." Gugun melangkah pelan, mendekati Marni yang menyodorkan kakinya. "Tolong pijitin kakiku." Suaranya manja, hampir seperti bisikan. Dengan ragu, Gugun mulai menyentuh betis Marni, meraba kulitnya yang dingin. Namun, saat jemarinya semakin naik, Marni tiba-tiba tersentak. Wajahnya berubah, ekspresinya kesal. "Sial," makinya membuat Gugun terlonjak mundur. Ia menunduk dan melihat bercak merah pekat di kain ranjang. "Aku datang bulan." Suara Marni penuh kekecewaan. Gugun menatapnya dengan tatapan kosong, otaknya berkabut. Namun, hasratnya yang telah terbangun membuatnya berbisik, "Aku tidak peduli, aku tetap mau melakukannya." Marni menoleh tajam, wajahnya bukan lagi menggoda, tapi dingin. "Tidak, sekarang kembali ke kamarmu." Gugun tahu tidak ada gunanya membantah, maka ia bangkit dan melangkah pergi, meski dadanya masih bergejolak. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Pagi berjualan di toko tanpa pembeli, namun laci tetap penuh dengan uang. Malam berjalan kaki dalam diam, kembali ke rumah dengan kamar yang semakin penuh dengan tumpukan uang. Begitu terus berulang, hingga di hari ke-8, sosok yang telah lama pergi akhirnya kembali. Ayah angkatnya duduk di ruang tamu dengan tatapan penuh arti. "Bagaimana, Gun? Masih ingin menjadi kaya?" Tanpa ragu, Gugun menjawab, "Tentu saja, Pak. Tolong ajari saya ilmunya." Ayahnya tertawa pelan.
Matanya berkilat dalam temaram ruangan. Ada banyak syarat yang harus kau lakukan. Mampukah kau? Apapun akan saya lakukan. Jawaban Gugun keluar begitu saja, penuh ambisi. Senyum sang ayah semakin lebar. Bagus, ini baju, rompi, ini karung goni, dan ini selembar uang. Gugun menerimanya dengan kedua tangan, matanya berbinar. Buatlah sebuah peti besar, masukkan selembar uang ini ke dalamnya. Mulai sekarang, seminggu 3 kali kau harus berjalan kaki menyusuri jalan ke arah barat. Pastikan sebelum subuh kau sudah kembali ke rumah. Dan satu hal lagi, di rumah ini kau harus berjualan buah lemon. Tapi agar tak menimbulkan kecurigaan, jual juga bahan sembako lainnya. Aku akan memberikan modalnya. Saya sanggup. Gugun menjawab mantap, tak sedikit pun keraguan dalam suaranya. Bagus, aku suka anak muda yang penuh tekad, ujar sang ayah. Mar, berikan uang modal padanya. Marni segera menyerahkan segepok uang pada Gugun yang menerimanya dengan mata berbinar. Sang ayah bangkit berdiri. Ingat baik-baik, aku akan kembali dalam sebulan untuk memberikan syarat selanjutnya. Tapi ada satu hal yang harus kau patuhi. Ia mendekat. Suaranya berubah menjadi lebih rendah, lebih tajam. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Jika kau membocorkan, semua akan sia-sia dan kau akan celaka. Azan subuh berkumandang, menggema di udara yang masih pekat. Gugun terbangun, tubuhnya terasa berat, namun ia tetap memaksakan diri untuk melaksanakan salat subuh. Begitu ia mengangkat tangan, sebuah rasa sakit yang luar biasa menghantam tubuhnya. Dadanya seperti dihantam batu besar, kulitnya terasa terbakar, seolah direndam dalam air mendidih. Keringat mengalir deras, tubuhnya gemetar, dan setiap inci dagingnya seperti ditusuk ribuan paku. Kepalanya berdenyut hebat, seakan ada sesuatu yang menghantamnya berulang kali dengan palu besar. Rasa sakit itu tak tertahankan, membuatnya ingin menjerit. Namun suaranya tertahan di tenggorokan. Waktu terus berjalan, kesadarannya mulai memudar. Samar-samar, ia bisa merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Namun tanpa bisa melawan, tubuhnya terjatuh begitu saja, terperangkap dalam kehampaan yang menyesakkan. Ketika matahari telah naik, suara seseorang menggema di telinganya. Gugun merasakan tubuhnya diguncang. Suara samar perlahan-lahan menjadi jelas. Bangun, Gugun! Bangun! Suara kakaknya disertai guncangan yang semakin kuat. Gugun membuka mata, masih dalam keadaan setengah sadar. Ada apa, Kak? Suaranya parau, tubuhnya masih lemas. Wajah kakaknya pucat, matanya merah karena tangisan. Wati meninggal, Gugun terperanjat. Apa, Wati meninggal? Kakaknya mengangguk sambil terisak. Iya, tadi dia sedang main boneka. Tiba-tiba saja, dia ketakutan, terus memegangi lehernya sendiri, seperti ada sesuatu yang mencekiknya. Dia kejang-kejang, mulutnya berbusa. Dia bahkan pipis di celana, matanya melotot. Lalu, dia tidak bernapas lagi, kata ibu. Dia sudah tiada. Dunia seakan runtuh bagi Gugun. Tidak bisa, ini tidak mungkin. Adiknya, anak kecil yang selalu ceria, begitu saja meninggal tanpa sebab yang jelas. Dengan perasaan tidak percaya, ia bergegas pergi ke rumah baru ibunya, tempat Wati kini terbujur kaku. Saat ia tiba, pemandangan di dalam rumah membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wati telah dibalut kain kafan, wajah kecilnya pucat tanpa nyawa. Tangisan memenuhi ruangan. Suara ibunya terdengar parau, bergetar karena kesedihan yang tak terbendung. Ayah kandung mereka dicari, namun hasilnya nihil. Kata tetangga, ia dan istri barunya sudah pindah rumah sejak beberapa bulan lalu. Ayah angkatnya juga dicari, tetapi rumahnya kosong, seakan ia telah menghilang tanpa jejak. Hari itu juga, Wati dimakamkan. Tanah masih basah saat orang-orang terakhir meninggalkan pemakaman. Namun suasana duka masih menyelimuti rumah. Matahari semakin condong ke barat, jam menunjukkan waktu sore. Gugun kembali ke rumahnya, langkahnya terasa berat, pikirannya masih berkecamuk. Setibanya di warung, ia tertegun. Warung itu masih terbuka, padahal tidak ada yang menjaganya. Dengan perasaan aneh, ia melangkah masuk dan membuka laci kasir. Mata Gugun membelalak. Tumpukan uang memenuhi laci itu, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Di antara lembaran rupiah, kini terselip uang dolar dalam jumlah yang luar biasa. Mulutnya bergetar, tapi yang keluar hanya bisikan lirih. Alhamdulillah,
terima kasih Tuhan. Namun, tepat setelah kata-kata itu terucap, tubuhnya kembali tersiksa oleh rasa sakit yang luar biasa. Ia terjatuh ke lantai, menggeliat seperti orang yang terbakar hidup-hidup. Kulitnya terasa terkoyak, tulangnya seperti dihancurkan dari dalam. Kesakitan itu begitu dahsyat hingga ia hampir kehilangan kesadaran. Namun, di tengah penderitaannya, satu hal tetap ia lakukan, salat. Dengan susah payah, ia mencoba berdiri, namun tubuhnya sudah tidak sanggup. Ia terpaksa salat sambil duduk. Setiap gerakan terasa seperti siksaan, tapi ia tidak peduli. Ia masih berpikir bahwa rasa sakit ini adalah ujian dari Tuhan, bukan hukuman. Ia menolak untuk berhenti mengingat Tuhan. Meski setiap kali ia melakukannya, iblis semakin menyiksanya. Malamnya, seperti biasa, ia mengenakan baju rompi dan kembali berjalan kaki menyusuri jalan yang telah menjadi ritualnya. Langkahnya berat, tapi pikirannya hanya terisi oleh satu hal, uang. Ia harus mendapatkan lebih banyak. Ia harus menjadi kaya. Saat ia kembali pulang sebelum subuh, kamar tidurnya kembali dipenuhi uang. Tapi kali ini bukan lagi rupiah. Uang dolar menumpuk di setiap sudut kamar, hampir tidak menyisakan ruang untuknya bergerak. Dengan napas terengah-engah, ia menatap kekayaan yang kini ia miliki. Hari ini aku harus membeli rumah. Kalau aku tetap tinggal di gubuk kecil ini, uang ini tidak akan cukup tempat. Tangan gemetar, ia mulai membereskan uang-uang itu. Setelah selesai, ia kembali melaksanakan salat subuh. Namun kali ini, tubuhnya benar-benar tak mampu berdiri. Dengan sisa tenaga yang ada, ia salat sambil duduk. Begitu ia mengucapkan salam, terakhir sesuatu yang aneh terjadi. Rasa sakit yang tadi mengoyaknya hilang seketika, seolah-olah tidak pernah ada. Rasa kantuk tiba-tiba menyerangnya. Ia kembali ke warung, duduk di sudut ruangan, dan tanpa sadar, ia tertidur pulas. Siang menjelang. Tepat saat matahari hampir mencapai puncaknya, sebuah suara membangunkannya. Bangun! Ia membuka mata dengan susah payah. Kakaknya berdiri di hadapannya, wajahnya terlihat panik. Kak, mau belanja apa? Tanya Gugun, suaranya masih serak. Namun, yang ia dengar selanjutnya membuat darahnya membeku. Robi meninggal. Kejadiannya sama seperti Wati. Gugun tersentak, rasa kantuknya langsung hilang. Ayo kita ke sana, serunya, bangkit, tanpa peduli dengan warung yang masih terbuka. Ia dan kakaknya berlari menuju rumah ibunya. Ketika mereka tiba, hatinya terasa mencelos. Robi, adik laki-lakinya yang masih kecil, kini telah terbujur kaku. Wajahnya tertutup kain kafan, tangisan ibunya terdengar memilukan. Ibu juga tidak tahu kenapa. Pagi tadi, ibu sedang menyuapinya makan. Tiba-tiba dia memeluk ibu erat-erat. Wajahnya sangat ketakutan. Gugun mendengarkan dengan napas memburu. Bu, takut. Ada makhluk menyeramkan. Perutnya buncit, rambutnya panjang, giginya bertaring. Suara ibunya bergetar, mengulangi kata-kata terakhir Robi sebelum ajal. Menjemputnya, lalu dengan suara yang nyaris tak terdengar, ibunya melanjutkan. Dia bilang, jangan cekik saya. Tolong, Bu, tolong. Gugun merasakan bulu kuduknya meremang. Setelah itu, tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa, dia pipis di celana, dan dia tidak bernapas lagi. Suaranya menghilang dalam tangisan, sementara di luar, matahari perlahan tenggelam. Hari itu juga, Robi dikuburkan di samping kuburan Wati yang masih basah. Gugun berdiri kaku, menatap tanah merah yang menutupi tubuh adik-adiknya. 2 hari berlalu, 2 nyawa melayang. 2 adik Gugun telah meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Udara malam masih dipenuhi isak tangis, namun setelah semua proses pemakaman selesai, Gugun berpamitan kepada keluarganya. Aku pulang dulu, warung belum ditutup, katanya pelan. Ibunya menatapnya dengan penuh harap. Malam ini kalian semua menginap di sini, pintanya. Semua keluarga setuju, hanya Gugun yang bersikeras ingin pulang. Aku harus menutup warung, Bu, katanya lagi. Meskipun di dalam hatinya, ia tahu ada alasan lain yang lebih kuat. Tugas dari ayah angkatnya masih belum selesai. Dalam seminggu, ia harus berjalan kaki selama 3 hari berturut-turut. Jika gagal, semua yang telah ia dapatkan akan lenyap begitu saja. Kamu harus kembali lagi dan menginap di sini. Suara ibunya bergetar, seolah firasat buruk telah menguasai hatinya. Iya, Bu.
Aku akan kembali, janji Gugun sebelum akhirnya melangkah pergi. Setibanya di rumah, ia langsung menuju warungnya. Seperti kemarin, meskipun tidak ada satupun pembeli, saat ia membuka laci kasir, uang telah menumpuk begitu banyak. Namun kali ini, tak ada satu lembar pun uang rupiah. Semuanya dolar, menumpuk hingga nyaris tumpah keluar. Tangannya gemetar saat menyentuh tumpukan uang itu. Saat ia bergegas menunaikan salat, rasa sakit yang menyerang tubuhnya semakin menjadi-jadi. Bahkan duduk pun, ia tidak mampu. Dengan susah payah, ia mencoba salat sambil berbaring, namun tetap saja tubuhnya terasa seperti disiksa. Seakan-akan ada cambuk besi panas yang menghantam setiap inci kulitnya. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan jeritan yang ingin keluar dari mulutnya. Namun, saat ia menyerah, saat ia menghentikan salatnya, rasa sakit itu hilang begitu saja. Tubuhnya kembali ringan, seolah tidak pernah tersiksa sebelumnya. Nafasnya terengah-engah, matanya menatap kosong ke langit-langit. Dadanya berdebar keras. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang mengerikan. Namun ia tidak ingin memikirkannya. Dengan cepat, ia mengenakan baju rompi, melangkah keluar rumah, dan kembali menyusuri jalanan seperti yang telah ia lakukan malam-malam sebelumnya. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti apa yang harus ia lakukan. Saat fajar mulai menyingsing, ia kembali ke rumah. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya dipenuhi hal lain. Ketika ia membuka pintu kamar, ia tertegun. Tumpukan uang kini telah memenuhi hampir seluruh ruangan. Tidak ada lagi tempat kosong, lantai tak lagi terlihat. Gugun terdiam sejenak, memandangi kekayaan yang terus mengalir kepadanya. Tanpa banyak berpikir, ia mulai membereskannya. Setelah selesai, ia kembali menunaikan salat subuh. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Begitu ia mulai takbir, rasa sakit yang menghantam tubuhnya jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa. Bahkan berbaring pun terasa seperti tubuhnya dihantam ribuan pisau, wulkam panas. Ia menggeliat kesakitan, mencakar lantai. Napasnya tersengal-sengal, dan untuk pertama kalinya, ia menyerah. Ia tidak melanjutkan salatnya. Ia hanya berbaring, membiarkan pikirannya kosong. Dan saat itu juga, tubuhnya kembali pulih. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penderitaan. Dengan berat hati, ia meninggalkan salat subuhnya. Ia membuka warung, lalu tertidur di dalamnya. Namun tidurnya tak berlangsung lama. Tepat saat matahari mulai condong ke tengah, suara seseorang membangunkannya. "Kak, bangun!" Gugun membuka matanya dengan susah payah. Dilihatnya adiknya berdiri di hadapannya, wajahnya dipenuhi kepanikan. "Ada apa?" tanyanya malas. "Ayo kita pulang, Radi meninggal." Gugun terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. "Jangan bercanda," serunya, tubuhnya seketika tegak, adiknya terisak. "Kakak sudah dibangunkan sejak pagi, tapi kakak tidak bangun-bangun." Gugun merasa dunia seakan berhenti berputar. Dengan napas terengah-engah, ia bergegas pulang. Kali ini, ia tidak peduli dengan warung. Ia hanya ingin memastikan, ingin berharap bahwa semua ini hanya lelucon buruk. Namun saat ia tiba di rumah, harapannya hancur. Di hadapannya, dua jasad adik-adiknya kini terbujur kaku. Tidak bergerak, tidak bernyawa, tangisan memenuhi ruangan. Ibunya terduduk lemas, wajahnya basah oleh air mata. Gugun melangkah perlahan, mendekati tubuh tak bernyawa itu. "Tidak, tidak mungkin!" Suaranya bergetar. Mengapa ini terjadi? Mengapa keluarganya harus mengalami semua ini? Gugun berteriak, suaranya menggema di seluruh rumah. Namun tidak ada yang bisa menjawabnya. Tidak ada yang tahu kenapa semua ini terjadi. Hari itu, jasad Radi dimakamkan di samping kuburan Wati dan Robi. 3 kuburan kecil kini berbaris rapi, mengingatkan bahwa dalam waktu yang begitu singkat, 3 nyawa telah melayang. Setelah pemakaman selesai, keluarga kembali ke rumah dengan hati yang penuh duka. Malam itu, mereka duduk bersama, mencoba mencari jawaban atas teror yang menimpa keluarga mereka. "Ayah asli kita sudah seminggu, tidak ada kabarnya," ucap salah satu anggota keluarga. Sang ibu hanya menggelengkan kepala.
Kata tetangga, dia sudah pindah rumah bersama istri barunya. Suaranya terdengar lirih. Hening sejenak. Sebelum Gugun akhirnya berkata, "Aku pamit pulang dulu. Aku harus menutup warung." Ibunya menatapnya dengan cemas. "Malam ini kau harus menginap di sini." Gugun tersenyum samar. "Iya, aku pasti menginap," katanya, meskipun dalam hatinya ia tahu itu bohong. Ia kembali ke rumahnya, langsung menuju warung. Begitu sampai, ia menutup warung itu rapat-rapat, lalu membuka laci kasir. Dan seperti sebelumnya, laci itu penuh, uang memenuhi setiap sudutnya. Padahal, tidak ada satupun pembeli yang datang. Apa mungkin ini karena perbuatanku? Apa karena aku? Keempat adikku meninggal. Suara hati Gugun bergetar, pikirannya dipenuhi kebingungan. Tidak, aku tidak pernah membuat perjanjian apapun. Tapi kalau bukan aku, dari mana semua uang ini berasal? Azan, subuh berkumandang. Gugun menghela napas panjang. Ia memutuskan untuk salat. Namun saat ia melangkah menuju tempat wudhu, rasa sakit itu datang lagi. Jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Seakan kepalanya ditusuk ribuan paku tajam, mencengkeram setiap saraf yang ada di dalamnya. Napasnya tercekat, tubuhnya limbung, tapi ia memaksa diri melanjutkan langkah. Setiap tarikan napas terasa seperti menyayat paru-parunya dari dalam. Dengan langkah berat, ia menyelesaikan wudhunya. Tubuhnya hampir tak sanggup menopang beban yang begitu menyiksa. Begitu ia menggelar sajadah, rasa sakitnya memuncak. Air mata yang mengalir di pipinya bukan lagi air mata biasa. Warnanya merah. Darah segar mengalir dari kedua matanya. Hidungnya mulai mengeluarkan darah. Mulut dan telinganya pun tak luput dari aliran merah pekat itu. Ia batuk. Satu semburan darah keluar dari tenggorokannya, mengotori sajadah. Napasnya semakin berat, dadanya sesak. Sakit itu makin menyiksa. Gugun terkulai di atas sajadah. Tubuhnya menggigil, lemah, tak mampu melanjutkan salat. Jam terus berputar. Malam semakin larut. Gugun masih tergeletak di sana, muntah darah tanpa henti. Pandangannya semakin buram. Mungkin ini saatnya aku menyusul mereka. Keempat adikku sudah pergi. Mungkin sekarang giliranku. Ya Allah, maafkan aku. Jika ini akhir hidupku, aku titipkan istri dan anakku kepadamu. Bisiknya pelan, hampir tak terdengar, bercampur dengan darah yang terus keluar dari mulutnya. Lalu, suara pintu berderak. "Bapak, nenek, kakek, tolong bapak!" Suara anak Gugun memecah keheningan. Tangisnya penuh ketakutan. Langkah kaki tergesa-gesa terdengar memasuki rumah. "Ya Allah, Gun!" Suara kakeknya bergetar, tubuh renta itu langsung berlutut di sampingnya, mengguncang bahu Gugun yang kini sudah penuh dengan darah. Neneknya berlari ke dapur, menjerang air panas dengan tangan gemetar. "Cepat, airnya sebentar lagi siap. Baca Al-Quran sebelum terlambat." Di kamar, kakeknya semakin panik. Ia memeriksa tubuh Gugun yang kini semakin dingin. Tapi sesuatu menarik perhatiannya. Di sudut kamar, tumpukan uang. Bukan hanya menumpuk, tetapi memenuhi ruangan. Karung-karung uang tertata seperti disimpan rapi. Namun, di antara karung-karung itu ada sesuatu yang lain. Dua mata merah bersinar di kegelapan kamar. Kakek menegang. Makhluk itu berdiri di sana, wajahnya menyeramkan. Tubuhnya besar, hitam pekat, matanya menatap lurus ke arah Gugun yang terbaring tak berdaya. "Kamu salah jalan, nak." Suara berat dan dalam terdengar dari makhluk itu. Gugun menggigil, tubuhnya semakin melemah. Darah terus mengalir dari mulut dan hidungnya, tapi ia mencoba berbicara. "Disuruh bapak angkat saya." Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Kakeknya menahan napas. Napasnya pendek dan cepat. Ia tidak bisa tinggal diam. Dengan cepat, ia mengambil kain dan membersihkan darah dari wajah Gugun, sambil terus membaca doa-doa pengusir jin. Neneknya datang membawa air panas. "Masih punya wudhu? Cepat baca Al-Quran." "Ternyata dugaan kita benar, Nek." Suara kakeknya bergetar. "Bapak angkatnya, dia melakukan pesugihan. Itu sebabnya dia menikahi anak kita." Gugun dijadikan tumbal. "Jangan suzon. Itu hanya dugaan." Nenek mencoba menyangkal, tapi suaranya penuh keraguan. "Tapi aku dan Dani tadi melihat ada buto di kamarnya dan uang itu terlalu banyak."
Ini bukan uang biasa. Nenek mulai membaca ayat suci dengan suara lantang. Tangannya bergetar, namun ia terus membaca. Kakeknya tak berhenti mengusap tubuh Gugun, berusaha menahan darah yang terus mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya. Di luar rumah, terdengar suara langkah kaki, berat, bergemuruh, mengitari rumah. Langkah-langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Gugun, Gugun, suara itu terdengar dalam, serak, menggelegar, saatnya pulang. Kakek dan nenek membeku. Nenek hampir saja menjawab, tapi kakek buru-buru memberi isyarat dengan tangannya. Jangan menjawab. Mereka kembali membaca ayat suci. Suara di luar semakin keras. Langkah-langkah itu makin banyak. Rumah panggung Gugun bergetar, seakan hendak roboh. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Kalian tidak akan bisa menghalangi kami membawa anak itu, karena seluruh keluarganya telah ditumbalkan oleh Tuhan kami. Perjanjiannya sudah selesai. Mertua Gugun tak menghiraukan semua suara di luar rumah. Mereka berdua lebih memilih berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Mereka tidak peduli dengan teriakan yang bergema di malam buta, tidak gentar dengan suara langkah kaki yang mengitari. Rumah pun air mata darah yang tadi mengalir dari wajah Gugun perlahan berhenti. Muntah darahnya mereda, hidung dan telinganya tak lagi mengeluarkan cairan merah pekat itu. Sakit yang mencengkeram tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Tapi rumah mereka terus bergetar. Gempa seakan hendak merobohkan rumah panggung itu. Dari tengah malam hingga menjelang subuh, gempa tak kunjung berhenti. Seakan ada kekuatan yang berusaha menghancurkan tempat itu. Tapi anehnya, rumah itu tetap berdiri kokoh. Gugun dan Dani akhirnya terlelap, tubuh mereka kelelahan. Namun, mertua Gugun tetap terjaga. Tak sedetik pun mereka berhenti membaca ayat-ayat suci. Hanya suara lantunan doa yang menggema di dalam rumah, bertahan melawan kekuatan yang berusaha menembus masuk. Azan subuh berkumandang, dan saat itulah semuanya berhenti. Suara-suara yang bergema di luar rumah lenyap begitu saja. Langkah kaki yang mengelilingi rumah tak terdengar lagi. Gempa yang mengguncang rumah pun menghilang tanpa jejak. Semuanya terasa sunyi, namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Saat matahari mulai terbit, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Mata Gugun tiba-tiba melotot. Tatapannya kosong, liar, seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Tubuhnya kaku, tapi perutnya mulai membesar, terus membesar. Membengkak seperti ibu hamil yang hendak melahirkan. Tapi Gugun tidak bersuara, tidak merintih, tidak menangis. Hanya matanya yang terus melotot ke segala arah, dan lidahnya menjulur panjang, menjulur dan bergerak seperti ular. Ya Allah, apa yang harus kita lakukan? Suara nenek bergetar, tubuhnya lunglai menyaksikan perubahan mengerikan itu. Kita titipkan dulu dia ke bibinya. Aku akan mencari bantuan, sahut kakek cepat. Suaranya penuh kepanikan. Matahari semakin tinggi di langit. Tepat saat jarum jam menunjukkan pagi, bapak mertua Gugun akhirnya kembali. Tapi ia datang sendirian. Mana ustaznya? Tanya nenek dengan cemas. Lagi ada pengajian di luar kota. Aku sudah menyuruh anak kita yang paling besar mencari ustaz lain secepatnya. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, Gugun mulai bergerak. Tangannya terangkat, dan dalam hitungan detik, kepalanya menghantam lantai. Brak! Kepalanya membentur lantai kayu dengan keras. Sekali, 2 kali, 3 kali. Gugun! Nenek langsung berlari, meraih tubuh Gugun dan memeluk kepalanya agar tidak menghantam lantai lagi. Tapi tubuh Gugun memberontak, bergetar hebat di dalam pelukannya. Saat siang mulai menjelang, ketukan terdengar dari luar rumah. Assalamualaikum, suara. Saat itu terdengar lelah, berat, tapi juga familiar. Mertua Gugun saling berpandangan sebelum akhirnya menjawab, Waalaikumsalam. Pintu dibuka, dan sosok yang berdiri di ambang pintu membuat semua orang terdiam. Bapak asli Gugun. Anak tertua mertua Gugun telah menemukannya, menyeret pulang sosok lelaki tua yang sekian lama menghilang. Langkah kaki Bapak Gugun terdengar berat saat memasuki rumah. Napasnya panjang, matanya tertuju pada anaknya yang terkulai lemah di lantai. Sorot matanya penuh luka,
Perlahan ia berjongkok di samping tubuh Gugun yang menggeliat tak terkendali. Tangannya terangkat, menyentuh bahu anaknya dengan gemetar. "Jalanmu salah, nak," bisiknya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Gugun menoleh. Cepat, matanya melotot liar, wajahnya menyiratkan kemarahan yang tak terbendung. "Jalan bapak yang salah," suaranya serak, nyaris seperti bisikan dari dunia lain. "Tidak, nak, bapak tidak pernah menduakan Tuhan." Helaan napas berat keluar dari mulut lelaki tua itu. "Bapak hanya meminta kepada Tuhan agar orang-orang yang datang meminta pertolongan dimudahkan, agar mereka yang sakit disembuhkan. Tapi kau tahu sendiri, sebelum bapak pergi, aku dan ibumu tak pernah berhenti bertengkar. Ibumu ingin bapak keluar rumah, bekerja, mencari uang. Tapi bapak memilih berpuasa, lebih banyak diam di masjid. Padahal, sebelum bapak semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bekal untuk makan 1-2 bulan sudah cukup. Tapi ibumu terus mendesak. Bapak tidak sabar. Ibumu pun tak sabar. Sampai akhirnya bapak pergi." Ia mengusap wajahnya yang letih. Suaranya semakin dalam. "Tapi setelah bapak pergi, uang tetap bapak kirimkan setiap minggu. Hingga akhirnya bapak menikah lagi. Dan ibumu, sejak tahu bapak telah menikah, ia menolak setiap rupiah yang bapak bawa pulang. Setahun ini, bapak pun berhenti mengirimkan uang." Tiba-tiba, suara jeritan mengoyak udara. Gugun menggeliat, tubuhnya menegang, perutnya semakin membesar, seperti balon yang dipompa dengan kasar. Kulitnya meregang hingga urat-uratnya terlihat jelas di bawah permukaan. Mulutnya terbuka lebar, darah hitam mengalir deras dari bibirnya. Matanya melotot semakin besar, seperti hendak melompat keluar dari rongganya. Dari celana Gugun, darah mengalir deras. Ia kencing darah, tubuhnya bergetar hebat. Kepalanya menoleh ke sana kemari tanpa kendali. Mertua Gugun terlonjak mundur, napas mereka tersengal, tak tahu harus berbuat apa. Bapak Gugun bergerak cepat. Ia berlari ke kamar mandi, meraup ember berisi air, lalu kembali dengan langkah tergesa. "Tolong dudukkan Gugun," suaranya bergetar, tapi tegas. Mertua Gugun buru-buru bergerak, tangan mereka berusaha menahan tubuh Gugun yang terus meronta. "Bapak." Gugun berlutut di hadapan anaknya, menatapnya dengan tatapan yang penuh harap. Bibirnya gemetar, doa-doa terucap tanpa henti. "Tuhan, berikan kesempatan untuk anakku agar bisa lebih dekat kepadamu." Tanpa peringatan, ia membungkuk. Dari mulutnya, sesuatu keluar. Bapak Gugun memuntahkan sesuatu ke kepala Gugun. Nenek dan kakek terdiam, tubuh mereka membeku. Mata mereka melebar, napas mereka tercekat di tenggorokan. Dari tengah kepala Gugun, sesuatu mulai muncul, sebuah paku hitam. Besar, seukuran jari telunjuk orang dewasa. Perlahan, benda itu keluar dari kulit kepala Gugun, merayap seperti sesuatu yang hidup. Semakin keluar, semakin panjang, 20 cm, 25, 30. Paku itu terus meluncur, seperti ada tangan tak kasat mata yang menariknya dari dalam tengkorak Gugun. Hingga akhirnya, brak! Paku itu melesat ke udara. Dengan kecepatan yang mustahil, benda itu menembus langit-langit rumah, meninggalkan lubang menganga. Tak ada yang tahu kemana perginya. Satu ember air yang telah disiapkan disiramkan ke seluruh tubuh Gugun yang masih terduduk dalam kondisi lemah. Air itu meresap ke kulitnya, membasahi tubuh yang penuh keringat dan bercak darah. Perlahan, sesuatu yang mustahil terjadi. Perut Gugun, yang tadi membesar seakan hendak pecah, kini mulai menyusut perlahan. Seperti balon yang kempis, kulitnya yang meregang mulai kembali seperti semula. Napasnya yang tadi tersengal kini mulai teratur, dan darah hitam yang terus mengalir dari mulutnya tiba-tiba berhenti. Sebuah suara mendadak terdengar. "Tolong." Suara parau itu berasal dari dalam kamar penyimpanan uang. Pintu kamar itu tertutup rapat, tapi suara erangan semakin jelas. Perlahan, dengan tangan gemetar, mertua Gugun meraih gagang pintu dan membukanya. Begitu pintu terbuka, pemandangan mengerikan langsung terpampang di hadapan mereka. Di dalam kamar itu, 4 sosok buto hijau, makhluk tinggi besar dengan kulit kehijauan dan mata merah menyala, tengah menggeliat kesakitan. Tubuh mereka bergetar, mulut mereka menganga, mengeluarkan suara erangan yang mengerikan.
kalian telah membunuh anakku." Suara berat bergema di dalam ruangan. Bapak Gugun mengusap perut Gugun. Bibirnya bergerak melantunkan doa-doa yang semakin lama semakin cepat. Keempat makhluk menyeramkan itu mulai menggeliat lebih hebat. Tubuh mereka membungkuk. Wajah mereka meringis menahan rasa sakit yang luar biasa. Mereka terjatuh, mengguling-guling di lantai. Tangan mencakar perut mereka sendiri yang tiba-tiba membesar seperti yang dialami Gugun sebelumnya. Dari mulut mereka, darah hitam memuntah deras, memenuhi lantai kamar dengan bau busuk yang menusuk hidung. Tubuh mereka mengepulkan asap hitam, seakan terbakar dari dalam. Jeritan menggema di seluruh rumah, satu persatu. Tubuh mereka menghitam, kulitnya retak seperti tanah kering di bawah terik matahari. Dalam hitungan detik, mereka tak lagi bergerak. Tubuh mereka mengering, hancur, lalu berubah menjadi abu yang beterbangan di udara. Semua terdiam. Gugun merasakan tubuhnya ringan. Rasa sakit yang tadi menyiksa setiap inci tubuhnya kini hilang. Seakan semua yang ia alami hanyalah mimpi buruk yang perlahan menguap bersama debu. Bapak Gugun menatap anaknya. Air mata menggantung di sudut matanya. Dengan suara bergetar, ia membuka kedua tangannya. Gugun, yang tak lagi menahan haru, langsung memeluk ayahnya. Pelukan yang hangat, penuh kesedihan dan penyesalan. "Gun, coba sekarang lihat apa yang ada di dalam kamar," ucap bapaknya pelan. Dengan langkah ragu, Gugun bangkit, melangkah menuju kamar tempat keempat makhluk itu lenyap. Ia menatap isi ruangan, matanya membelalak. Di dalam kamar itu, terdapat karung-karung besar yang penuh dengan uang. Tumpukan lembaran merah, biru, dan hijau memenuhi setiap sudut ruangan. Bapak Gugun menarik napas dalam, menatap anaknya. "Kamu tetap harus bertobat kepada Allah, nak." Suaranya tegas, namun lembut. Gugun menelan ludah, tubuhnya terasa bergetar. Ia memejamkan mata, mengingat kembali semua yang telah ia lalui. "Ayah angkatmu," suara bapaknya terdengar lirih. "Semua ini adalah perbuatannya, dan dia sendiri juga akan merasakan akibatnya." Gugun terdiam. Ia tak lagi merasa marah. Yang tersisa hanya penyesalan yang dalam. "Kamu tidak perlu merasa bersalah, nak." Suara bapaknya kembali terdengar, kali ini lebih dalam. "Kematian anakku adalah bagian dari surga yang telah ditetapkan." Seakan tersadar, Gugun langsung bersujud, keningnya menyentuh lantai. "Ya Allah, ampuni semua kehilafanku." Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Air mata jatuh membasahi lantai, yang dingin. Di belakangnya, bapaknya, mertuanya, dan saudara-saudaranya turut mengaminkan doanya. Namun, di kejauhan, sesuatu yang lain sedang terjadi. Ibunya Gugun tiba-tiba datang, wajahnya pucat. "Agan, bapak angkatmu." Mata Gugun menyipit. "Ada apa dengan dia?" Ibunya menelan ludah. "Aku bertemu Marni dan seorang sopir. Mereka terlihat bahagia saat mengatakan keempat adikmu telah meninggal. Sejam sebelum aku datang ke sini, sesuatu terjadi." Gugun terdiam, bulu kuduknya berdiri. Ada sebuah paku panjang yang tiba-tiba terbang, menembus dinding rumah, dan menancap di kepala bapak angkatmu. Suasana mendadak sunyi. Ia muntah darah. Perutnya tiba-tiba membesar, seperti yang terjadi padamu. Suara ibunya bergetar. "Mereka membawanya pergi, tapi aku tidak tahu ke rumah sakit mana." Bapak Gugun menatap anaknya. "Ayo kita ke sana." Gugun menggeleng. "Lakipal." Ibunya terkejut. "Kenapa?" Gugun menarik napas panjang, matanya menatap kosong. Biar saja, tak ada yang bertanya lebih jauh. Hari itu, Gugun meminta maaf kepada ibunya. Ia tak pernah menceritakan kebenaran. Ia tahu, ibunya tidak akan sanggup menanggungnya.